Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinda Marcelia Putri. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membaca pidato untuk memenuhi tugas ujian praktek bahasa Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan dan karunia-Nya kita dapat berjumpa di hari yang berbahagia ini. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah mempersilahkan atau memberikan saya waktu untuk membacakan atau menceritakan kembali tentang perjuangan bangsa Indonesia, termasuk bahasa Indonesia. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang perjuangan atau catatan sejarah bangsa Indonesia, khususnya tentang bahasa Indonesia. Mungkin ada di antara kita yang lupa bagaimana bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sekaligus sebagai identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berfungsi sebagai identitas nasional, menjadi kebanggaan bangsa sebagai alat komunikasi dan pemersatu bangsa yang majemuk, baik suku, bangsa, budaya, adat istiadat, dan juga agama. Ada sebuah proses panjang penggunaan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional. Oleh karena itu, adalah sebuah kewajiban kita sebagai generasi muda untuk menghargai peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Apakah ada yang salah dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari? Menggunakan bahasa asing atau mempelajari bahasa asing adalah sesuatu yang penting mengingat tuntutan persaingan di era globalisasi saat ini. Akan tetapi, manakala di hati kita terdapat suatu kebanggaan ketika menggunakan bahasa asing, dan di satu sisi kita menganggap bahasa Indonesia bukan suatu kebanggaan, maka secara tidak langsung dan tanpa kita sadari, kita telah menjatuhkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, terdapat sebuah fenomena di kalangan remaja di mana mereka dengan bangga menciptakan atau menggunakan bahasa yang menurut mereka itu adalah suatu tren yang jika ada kalangan remaja yang tidak mengetahuinya atau tidak mengerti dengan bahasa tersebut, maka mereka dicap sebagai seorang remaja yang kurang pergaulan. Bahasa yang mereka sebut dengan bahasa gaul kini sudah merambat pada dunia hiburan, seperti yang terlihat pada tayangan-tayangan televisi dan melalui stasiun radio. Apapun alasannya, bangsa ini telah memilih bahwasanya bahasa Indonesia adalah bahasa yang mencerminkan kepribadian bangsa
sebagai bahasa nasional yang menjadi identitas kita sebagai rakyat Indonesia, yang jika kita tidak bangga dan tidak menghargai keberadaan bahasa Indonesia dengan menciptakan istilah baru, lalu siapa lagi yang akan menghargai bahasa Indonesia? Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Harapan saya semoga melalui pidato yang saya sampaikan ini akan menambah kebanggaan kita terhadap Indonesia dan mencintai budaya Indonesia, mencintai produk asli Indonesia, dan bangga akan keanekaragaman budidayanya, bumi dan alamnya, serta bahasa Indonesia khususnya. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya berpesan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan dengan tidak melupakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita cepat dapat berjumpa kembali. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian, dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.